Tiga kata yang lagi berisik banget di kepala banyak orang tahun ini adalah crash, bubble, dan kiamat. Timeline penuh teriakan panik, notifikasi berita makin dramatis, thumbnail YouTube makin merah menyala, dan seolah dunia finansial sedang berdiri di tepi jurang. Saham goyang sedikit dibilang awal kehancuran, kripto turun dalam hitungan minggu dibilang akhir dari segalanya. Properti stagnan langsung disimpulkan gelembung siap meledak. Narasinya kencang, emosinya tinggi, dan ketakutan menyebar lebih cepat daripada data. Tapi justru di tengah kebisingan seperti ini, kita butuh satu hal yang jarang dilakukan orang. Berhenti sebentar, tarik napas, dan lihat dengan kepala dingin. Karena seringkali yang terdengar seperti kiamat sebenarnya cuma siklus, dan seringkali yang terlihat seperti kehancuran sebenarnya proses pembersihan. Sekarang kita jujur aja, tahun 2026 ini bukan tahun yang ringan. Suku bunga global masih tinggi, likuiditas tidak lagi semurah masa pandemi, dan bank sentral seperti Federal Reserve masih bermain hati-hati menjaga inflasi tetap terkendali. Ketika uang murah berhenti mengalir deras, pasar memang terasa sesak. Biaya pinjaman mahal, ekspansi bisnis melambat, konsumsi tertahan, dan investor jadi selektif. Ini bukan pesta lagi, ini fase sadar diri. Dan banyak orang yang terbiasa hidup di era uang muda tiba-tiba merasa seperti dunia berubah drastis. Padahal yang berubah bukan dunianya, tapi kebiasaannya. Lo harus ngerti satu hal penting, pasar itu bukan makhluk yang lurus dan stabil. Pasar itu berdenyut, dia ekspansi, dia kontraksi, dia euforia, dia panik. Dia naik terlalu tinggi, lalu turun terlalu dalam, lalu bangkit lagi. Kalau kita tarik sejarah ke belakang, pola ini bukan barang baru. Tahun 2008, dunia pernah benar-benar terguncang oleh krisis properti di Amerika. Banyak bank runtuh, pasar saham ambruk, ekonomi global goyah. Itu bukan sekadar koreksi, itu sistem yang benar-benar retak. Tapi dari reruntuhan itu, dunia belajar, regulasi diperketat, dan siklus baru dimulai. Lalu datang pandemi di awal dekade ini. Ekonomi global seperti dihentikan paksa. Bank sentral membanjiri pasar dengan likuiditas dan pasar finansial melonjak luar biasa cepat. Masalahnya, ketika sesuatu naik terlalu cepat, orang mulai lupa gravitasi. Saham dihargai jauh di atas fundamentalnya. Kripto melonjak ribuan %. Properti diborong bukan karena kebutuhan, tapi karena takut ketinggalan. Ini yang disebut fase euforia. Dan setiap euforia selalu punya harga yang harus dibayar. Bukan karena dunia jahat, tapi karena keseimbangan harus kembali. Sekarang mari kita bahas satu persatu dengan kepala dingin. Saham dulu. Banyak yang bilang valuasi terlalu mahal, laba perusahaan melambat, dan resesi tinggal menunggu waktu. Memang benar, beberapa sektor mengalami tekanan. Perusahaan yang bergantung pada utang murah mulai kesulitan bernapas. Startup yang dulu bakar uang tanpa untung, sekarang dipaksa efisien. Tapi di sisi lain, perusahaan dengan fundamental kuat justru menunjukkan ketahanan. Arus kas stabil, neraca sehat, manajemen disiplin. Market tidak runtuh secara merata. Yang rapuh jatuh lebih dulu, yang kokoh bertahan. Ini bukan kiamat, ini seleksi. Kripto lebih ekstrim lagi. Dunia kripto memang terbiasa dengan roller coaster. Setelah fase halving dan rally besar, biasanya muncul koreksi brutal. Proyek tanpa utilitas nyata menghilang, token spekulatif rontok, dan investor yang cuma ikut-ikutan panik. Tapi teknologi blockchain tidak ikut mati hanya karena harga turun. Justru di fase dingin seperti ini, proyek yang serius membangun terus bekerja tanpa sorotan berlebihan. Siklus ini sudah berulang beberapa kali. Euforia, kejatuhan, konsolidasi, lalu inovasi baru muncul. Properti juga jadi bahan ketakutan. Harga yang naik tajam dalam beberapa tahun terakhir memang membuat banyak orang merasa gelembung siap pecah. Tapi konteksnya penting. Tahun 2008 itu krisis terjadi karena kredit macet sistemik dan instrumen derivatif yang beracun. Sekarang regulasi perbankan jauh lebih ketat, syarat kredit lebih disiplin, dan permintaan hunian tetap ada karena kebutuhan demografis. Yang mungkin terjadi adalah koreksi harga di beberapa wilayah, bukan kehancuran total global. Pasar mendingin bukan berarti runtuh. Yang sering bikin keadaan terasa seperti kiamat bukan datanya, tapi narasinya. Media hidup dari perhatian, konten hidup dari klik. Judul yang tenang jarang viral, judul yang menakutkan lebih cepat menyebar. Crash parah, akhir segalanya, ekonomi hancur. Padahal di balik kata-kata itu, seringkali yang terjadi adalah penyesuaian. Pasar sedang diet dari uang murah, bukan sekarat. Gue tahu rasanya lihat portofolio merah, rasanya tidak nyaman, rasanya ingin kabur dan selamatkan sisa uang. Tapi di titik seperti inilah karakter diuji. Apakah kita investasi berdasarkan analisis atau berdasarkan emosi? Karena kalau keputusan dibuat dalam panik, biasanya hasilnya tidak rasional. Kita juga harus jujur bahwa tidak semua orang siap menghadapi fase seperti ini. Banyak yang masuk pasar ketika semuanya sudah naik tinggi. Mereka tidak pernah mengalami bear market panjang. Mereka tidak pernah merasakan stagnasi bertahun-tahun. Jadi ketika koreksi datang, rasanya seperti kiamat pribadi. Padahal bagi investor lama, ini bagian dari permainan. Sekarang pertanyaannya bukan apakah market akan turun atau naik dalam waktu dekat. Itu hampir mustahil diprediksi dengan presisi.
Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi kita kalau skenario terburuk benar-benar terjadi? Apakah kita punya dana darurat? Apakah utang kita terkendali? Apakah investasi kita tersebar atau menumpuk di satu tempat? Apakah kita paham aset yang kita pegang atau cuma ikut tren? Cash flow jadi kata yang sangat penting di fase seperti ini. Uang tunai memberi ruang bernafas. Tanpa tekanan likuiditas, kita tidak dipaksa jual di harga terendah. Diversifikasi juga bukan sekedar teori buku. Ketika satu sektor terpukul, sektor lain bisa menahan. Bukan untuk membuat kita kebal, tapi untuk mengurangi luka. Market itu seperti hutan. Ketika kebakaran terjadi, pohon yang akarnya dangkal akan tumbang. Tapi pohon dengan akar dalam bertahan. Bahkan setelah api padam, tanahnya jadi lebih subur untuk pertumbuhan baru. Koreksi adalah api itu. Dia membersihkan, menyakitkan, tapi juga membuka ruang. Dan kita harus realistis. Ada kemungkinan perlambatan ekonomi global, ada resiko geopolitik, ada tekanan utang negara. Semua itu nyata. Tapi menyimpulkan semuanya sebagai kiamat total adalah simplifikasi berlebihan. Dunia sudah melewati perang, krisis finansial, pandemi global, dan tetap berjalan. Ekonomi berubah bentuk, tapi tidak menghilang. Jadi ketika lo dengar prediksi crash parah 2026, jangan langsung menutup mata atau langsung percaya mentah-mentah. Cek sumbernya, lihat datanya. Bedakan antara opini dramatis dan analisis rasional. Jangan biarkan ketakutan orang lain menjadi keputusan finansial lo. Karena di setiap fase panik massal, selalu ada dua tipe orang. Yang pertama, menjual karena takut. Yang kedua, menghitung resiko dan bersiap. Bukan berarti yang kedua selalu benar, tapi mereka bergerak dengan strategi, bukan emosi. Gue tidak bilang semuanya aman. Tidak, resiko tetap ada. Volatilitas masih tinggi. Tapi dunia finansial bukan tombol on dan off, bukan hidup atau mati. Dia bergerak dalam spektrum, kadang cepat, kadang lambat. Kalau kita tarik kesimpulan jujur, 2026 bukan kiamat. Ini fase penyesuaian besar setelah periode ekspansi ekstrim. Saham mungkin terkoreksi, kripto mungkin terguncang, properti mungkin mendingin, tapi sistem global tidak sedang runtuh total. Dia sedang mencari keseimbangan baru. Dan justru di fase seperti ini, pendidikan finansial jadi pembeda. Orang yang paham risiko akan lebih tenang, orang yang tahu siklus akan lebih sabar, orang yang disiplin akan lebih siap. Akhirnya, yang menentukan bukan headline hari ini, tapi strategi jangka panjang kita. Market tidak pernah benar-benar peduli pada kepanikan individu. Dia bergerak sesuai mekanisme besar yang kompleks. Tugas kita bukan menebak tiap gelombang, tapi memastikan kapal kita cukup kuat untuk melewatinya. Jadi, kalau sekarang lu merasa khawatir, itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa itu mengendalikan semua keputusan. Gunakan logika, gunakan data, gunakan pengalaman sejarah sebagai referensi. Karena seringkali, setelah badai paling keras, justru muncul fase pertumbuhan paling sehat. Kesimpulannya sederhana, tapi tidak mudah dijalankan. Dunia tidak sedang kiamat, pasar sedang melakukan seleksi alam. Yang rapuh akan tersingkir, yang disiplin akan bertahan. Dan ketika siklus berbalik arah nanti, mereka yang tetap rasional di tengah kepanikan akan berdiri lebih kuat. Kita tidak bisa mengontrol arah pasar sepenuhnya, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespons. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Kalau menurut lo pembahasan seperti ini bikin pikiran lebih tenang dan lebih jernih melihat kondisi market 2026, bantu sebarkan supaya lebih banyak orang tidak terjebak narasi panik yang berlebihan. Tekan like kalau lo merasa tercerahkan, share ke teman atau keluarga yang lagi khawatir soal investasi mereka, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis, jujur, dan rasional tentang uang, ekonomi, dan masa depan finansial kita. Karena di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan adalah aset yang paling mahal.